Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujib as-sa'il. Mubasharatan al-hadits tsalis sifatul muslim. Hadis yang ketiga, sifat seorang muslim. An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mathalul muslimi wa hadithuni ma hiya. Fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi qala Abdullah waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah fastahyaitu thumma qalu hadithna ma hiya ya Rasulullah qala hiya an-nakhlah. Dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, putra dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya doa kita kepada beliau berdua radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, inna minasyajari syajaratan. Sesungguhnya di antara pohon itu ada satu pohon, la yasqutu waraquha, yang tidak jatuh, tidak gugur, tidak rontok daunnya. Wa innaha mathalul muslim, dan sesungguhnya ia, syajarah yang dimaksud Nabi itu, seumpama seorang muslim. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, fahaddithuni mahya, sampaikan kepadaku pohon apakah itu. Nabi bertanya. Ini uslub ya, uslub bertanya supaya santri tidak ngantuk. Nabi juga demikian ketika ta'lim dengan para sahabat, beliau mengajukan soal, pertanyaan. Karena orang tuh kalau ditanya mikir mencari jawaban. Fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi. Lalu sahabat-sahabat itu menjawab, itu pohon bawadi, pohonnya suku Badui, suku pedalaman. Qala Abdullah, berkata Abdullah, yakni Abdullah bin Umar, wa waqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Kalau saya punya pendapat, sesungguhnya itu adalah pohon kurma. Tapi saat itu Abdullah bin Umar tidak menyampaikan pendapatnya. Jadi beliau mengatakan fastahyaitu, saya itu malu karena di sana banyak sahabat-sahabat senior. Abdullah bin Umar ini kan termasuk sahabat muda, makanya dalam perang Badar itu beliau tidak diizinkan ikut perang. Usianya masih 13 atau 14 tahun saya itu. Membawa pedang itu tepair ke tanah. Tepair itu bahasa Banjar. Kalau bahasa Jawanya ngelengsreh. Ngelengsreh. Nyangkut ke tanah. Baru setahun kemudian dia diizinkan berperang. Jadi beliau sikap hayanya, sikap malu membuat beliau lalu diam. Padahal beliau punya pendapat yang benar. Lalu para sahabat berkata, hadisna mahya ya Rasulullah, kabarkan kepada kami, sampaikan kepada kami, pohon apa itu wahai Rasulullah. Karena jawabannya tidak ada yang tepat, tidak ada yang spesifik. Jar kekanakan wah ini gom, angkat tangan.
Kalau begitu pohon apa itu Rasulullah? Qala hiyan nakhlah. Itulah pohon kurma. Kalau antum cermati, pohon kurma itu memang dia tidak rontok daunnya. Pelepahnya paling mengering tapi tidak jatuh. Kalau tidak dipotong dia tidak jatuh, kecuali akhirnya jabuk begitu. Meskipun kering dia tidak jatuh, karena memang daunnya itu nggak seperti daun di kita ya. Itu kan kalau secara ilmu IPA biologi termasuk tumbuhan monokotil yang berbiji tunggal. Tapi berikit mirip inilah pohon sawit. Tapi sawit pun daunnya masih tipis. Tapi kalau kurma itu daunnya dia lebih tebal dan tidak selebar daun kelapa sawit. Tapi mirip kelapa sawit kurma itu, mirip. Jadi kalau kelapa sawit itu kan pelepahnya itu juga harus dipotong. Istilah pertaniannya didodos, baru bisa jatuh. Mirip seperti itu. Nah, itu gambaran Nabi ingin membuat tamsil untuk memudahkan pemahaman para sahabat bahwa seorang muslim itu mestinya begitu. Tidak mudah futur, tidak mudah jatuh, tidak gampang baperan. Ya, layaknya sebuah pohon kurma yang akarnya menghunjam ke bumi dan batangnya kokoh. Daunnya juga tidak mudah rontok. Kalau sekarang itu sedang viral, beberapa waktu yang lalu viral, asam sayur ya, untuk menggambarkan anak muda yang masih bau asam, yang rasanya kecut dan mudah rontok. Kalau antum lihat belimbing tunjuk, gitu kan, belimbing sayur, maksudnya itu kan gampang jatuh. Belimbing sayur maksudnya tadi. Nah, seorang muslim tidak seperti belimbing sayur, tapi layaknya sepohon nakhlah, kokoh, menghunjam, batangnya kuat, daunnya tidak mudah rontok, buahnya berfaedah, sampai ke bijinya berfaedah kurma itu. Jadi biji kurma sekarang itu bisa diolah menjadi kopi biji kurma. Ya. Nah, wa ta'rifu birawil hadis, pengenalan periwayat hadis. Huwa Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattabi ibnu Nufail al-Adi al-Qurashi. Nama beliau adalah Abdullah, anak dari Sayyidina Umar, anak dari Al-Khattab, anak dari Nufail, dari suku Adi, ya, Adawi, Al-Qurashi. Aslama bi Makkata wa huwa saghirun, dia masuk Islam di Makkah dan dia saat itu masih kecil, si anak-anak. Wa hajara wa huwa ibnu Arsy sinin, ibnu Asyara sinin. Dia ikut berhijrah dan usianya saat itu baru 10 tahun. Hijrah 10 tahun. Perang Badar itu tahun kedua Hijriah, bulan Ramadan. Berarti usianya baru 12 tahun. Baru 12 tahun. Dalam kitab lain kami baca 13 tahun. Kana min fuqahai sahabati wa ibadihim. Beliau itu termasuk ahli fikih di kalangan para sahabat. Jadi sahabat itu ada spesialisasinya juga. Ada sahabat ahli Quran ya, yang paling menonjol ada 4. Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Mas'ud, dan yang keempat Ubay bin Ka'ab. Nah, itu ahli Quran. Nah, lalu ada sahabat yang ahli fikih, ya, termasuk Ali bin Abi Thalib itu ahli fikih, Abdullah bin Umar ahli fikih.
Syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis-shalah. Rasulullah bersaksi, yang menyaksikan bahwasanya ia Abdullah bin Umar itu termasuk orang yang shalah, orang yang baik. Faqala, Nabi menyatakan, inna Abdullahi rajulun salihun. Sungguhnya Abdullah adalah seorang laki-laki yang saleh, laki-laki yang baik. Tufiya sanata 73 an 84 sanatan. Beliau diwafatkan pada usia ya, diwafatkan pada tahun 73 Hijriah. 73 Hijriah. Dan beliau saat itu berusia 84 tahun. Berarti harusnya 11 gitu ya. Hijrahnya waktu usia 11. Kan 11 tambah 73 84. Ya, tapi maksudnya ini mungkin terkait bulan ya, terkait bulan. Nah, ma'anil mufradat, makna dari beberapa kosakata. Inna minas syajari ay min jinsis syajar. Yaitu inna minas syajar itu maksudnya adalah di antara jenis pohon. Mathalu ay shibhun, serupa, seperti, mirip, semisal. Jadi misal dalam bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab. Al-muslimi ay al-muslimul kamil. Yang dimaksud di sini adalah muslim yang sempurna. Jadi bukan sembarang muslim, tapi muslim yang sempurna. Jadi sesempurna-sempurna seorang muslim itu perumpamaannya seperti syajaratun nakhlah. Nah, yang kalau ada muslim baperan itu ya seperti tadi, belimbing sayur. Dan ada muslim yang seperti belimbing sayur, rasanya kecut, mudah rontok, diuji sedikit rontok, ada masalah sedikit ambiar, ya diuji sedikit rungkat. Nah, istilah-istilah yang viral ya, ambiar, rungkat, bubar. Jadi yang dimaksud muslim di sini adalah al-muslimul kamil. Wal muradu annaha tushbihuhu fi dawamil intifa'i wa umumihi. Wal murad, yang dimaksud, annaha, bahwasanya ia, yakni pohon tadi, tushbihuhu itu serupa dengan dia, yakni serupa dengan muslim yang kamil, fi dawamil intifa', dalam hal terus-menerusnya memberikan manfaat. Pohon kurma itu kan dari akarnya kalau diteliti itu juga ada manfaatnya. Jadi jangankan kurma masak ya, kurma anum gin bermanfaat. Jadi kami kalau ke Madinah itu kan selalu jalan-jalan ke kebun kurma. Nah, di kebun kurma itu biasanya yang dijual bukan cuman kurma masak, baik rutop maupun tamer. Kalau rutop kan kurma masak tapi basah. Kalau tamer kurma masak yang sudah dikeringkan. Tapi bahkan kurma yang masih kecil, masih kecil, itu dijual. Biasanya yang borong itu ibu-ibu. Khususnya ibu-ibu yang belum diamanahi keturunan. Nah, yang dibeli tadi biji kurma yang masih kecil, masih muda. Padahal kalau dimakan rasanya sepet. Ya, penasaran juga pengen ngerasai apa rasanya. Padahal keturunan sudah hampir 6. Ya kan? 5 OTW 6. Saya pengen ngerasai saja. Ternyata rasanya sepet. Sepet itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Banjarnya kalat. Bahasa Indonesianya apa?
Nah, enggak tahu. Wa umumihi, dan umumnya manfaatnya. Fa waqa'an nasu fi syajaril bawadi, lalu para sahabat itu mengira atau menduga, menebak, menjawab itu adalah pohonnya orang Badui. Jadi fawaqa maksudnya ay jalat afkaruhum fil asjar allati takunu fil badiyah. Jadi berputar, ya, jalat itu berputar, ya mengira gitu. Berputar pikiran mereka mengenai pohon-pohon yang ada di dusun. Ya, badiyah bermakna dusun, orang kampung, pedalaman. Fafassaraha kullum minhum bina'in minal anwa'. Jadi mereka menafsirkannya, ya, menduganya masing-masing dari mereka dengan satu jenis daripada jenis-jenis pohon yang ada di Badiyah. Zahilu anin nakhlah. Zahilu di catatan kaki maknaha ay ghafalu. Mereka lalai. Mereka lupa dengan pohon kurma. Padahal pohon kurma itu ada di sekitar mereka. Jadi terkadang kita malah lupa dengan yang ada di sekitar kita. Fastahyaitu ay mana'anil haya'u. Jadi kata Abdullah bin Umar, fastahyaitu bermakna mana'ani al haya'u. Rasa malu itu menghalangiku. Mana'a itu menghalangi, fi'il madhi. Ya-nya itu ya mutakallim. Nun sebelumnya itu disebut ya nun biqayah, nun yang melindungi ain pada mana'a supaya tetap fathah, ya, karena fi'il madhi itu mabniun alal fathi. Kalau tidak ada nun wiqayah, tidak terlindungi ainnya menjadi mana'i, akhirnya tidak mabniun alal fathi. Nah, jadi lalu dihadirkanlah nun untuk melindungi ain supaya tetap fathah. Dinamakanlah nunnya sebagai nunul wiqayah. Ya mutakallimnya itu sebagai maf'ul bih. Jadi fa'ilnya al-haya. Jadi al-haya'u. Insyaallah sore ini kita kajian hadis arba'in membahas tentang al-haya'u minal iman. Malu itu adalah dari iman. Jadi rasa malu menghalangiku an utak takallama atakallama tafa'ala ya tafa'alu. Jadi atakallama mansub dengan tanda fathah karena ada huruf nasab di depannya. Fi hadrati Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi khususnya dua sahabat ini yang membuat Abdullah bin Umar yang masih muda belia saat itu untuk berpendapat. Karena hadir di tengah sahabat itu sahabat senior, kibarus sahabah, terutama Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Wa ghairihima, dan selain dari keduanya, tadi terutama dua dan yang kedua. Haibatan minhum, karena wibawa mereka. Haibah, mungkin jadi bahasa Indonesia hebat. Karena hebatnya mereka, wibawa mereka. Wa tauqiran lahum, sekaligus untuk memuliakan mereka. Jadi al-haya seperti ini berdasarkan riwayat ini boleh ya. Dalam satu majelis ada yang senior dari kita dulu kan yang senior. Ya, al-haya seperti ini boleh kita dahulukan yang senior dalam hal usia, dalam hal ilmu. Tapi jangan meniwas. Imah yang senior salah, ulun tadi hendak menyambat itu ya, nah yang lain salah nih. Imbah ujar Rasulullah itu syajaratun nakhlah. Nah Rasulullah, ulun tadi mengira itu juga, Jadi diam, ha.
Awalnya berdiam, lanjutakan yang berdiam. Al-mabahithul arabiyah, bahasan aspek bahasa Arab. Syajaratan bin nasabi ismu inna muakhkharun. Syajaratan itu dinasab karena dia isim inna yang diakhirkan. Coba lihat kalimatnya, inna minas syajari syajaratan. Ya, inna minas syajari syajaratan. Ini kaidah wajib ini hukumnya. Diulang berkali-kali supaya antum sahabat. Bahwa kalau ada jar majrur ya, setelah huruf taukid inna dan sesudahnya ada isim nakirah, itu dipastikan jar majrurnya itu adalah khobar inna muqaddam dan isim nakirah sesudahnya itu adalah isim inna muakhir. Itu kaidah. Dan itu wajib. Kalimatnya tidak boleh nanti dibalik menjadi inna apa? Inna syajaratan minas syajari, enggak boleh. Mamnu. Terlarang. Cek. Ya, terlarang itu. Jadi kalau kalimatnya minas syajari syajaratun itu dah benar. Kemasukan inna berarti menjadi inna minas syajari syajaratan. Jadi dia mansub karena khabar inna muakhir. Wa khabaruha al-jaru wal majruru. Nah, itu dan khabarnya adalah jar majrur, yakni minas syajari. Muqaddamun yang dikedepankan. Min pada hadis inna minas syajari syajaratan. Maksudnya min pada minas syajari. Min di sini li tab'id. Tab'id itu dari kata seakar kata dengan ba'dun. Ba'dun itu artinya sebahagian. Kalau tab'id itu maksudnya dari ba'ada yuba'idu tab'idan. Ya artinya sebahagian. Jadi min di sini berfaedah di antara, kalau bahasa Indonesia, di antara pohon-pohon ada satu pohon. Nah, min tab'id ini juga nanti kita temukan di dalam Al-Qur'anul Karim dan antum harus paham itu. Karena nanti itu ya tarattabu alal ahkam, itu akan berdampak kepada hukum. Perhatikan firman Allah Ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah wahai Nabi kepada orang-orang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan. Min di sana itu min litab'id, artinya menunjukkan sebahagian. Hendaklah mereka menundukkan sebahagian pandangan mereka. Karena minnya min litab'id, maka faidah hukumnya apa? Berarti seorang laki-laki itu boleh memandang perempuan dalam keadaan tertentu pada bagian tertentu. Seandainya minnya itu min lil bayan misalnya, selain litab'id, maka itu mutlak, seorang laki-laki tidak boleh memandang perempuan sama sekali. Nah, itu konsekuensi hukumnya begitu. Dan jumhur mufassirin mengatakan min pada ayat itu adalah min litab'id. Maka boleh seorang laki-laki memandang perempuan pada bagian tertentu, wajah, telapak tangan, punggung tangan, tidak berdosa. Kalau syahwat dosa. Sudah saya sampaikan, jangankan mandang wajah, mandang sandalnya aja syahwat dosa. Ya kan? Terus boleh memandang perempuan dalam keadaan pengobatan, dalam hal lamaran, dalam hal pendidikan. Jadi seorang guru memandang muridnya perempuan boleh secara hukum. Meskipun kami lebih banyak mandang ke bana itu sekilas-sekilas saja. Memandang saat jual beli,
hakim ketika menghadirkan saksi atau tersangka, terdakwa yang itu perempuan secara hukum boleh. Karena min di sana bermakna min li tabai. Nah, maka antum harus paham bagi seorang mujtahid atau setidaknya orang yang ingin memahami bagaimana mujtahid itu memasak hukum, meramu hukum, antum harus bisa membedakan ini min li tabai. Ya. Dan kalau antum paham yang seperti itu, insya Allah pemahaman antum itu kokoh, tidak mudah tergoyahkan. Ketika mengisi majelis antum bisa menjelaskan, ketika berdiskusi antum bisa menjelaskan, tidak mudah goyah, ya, karena punya akar yang menghunjam, punya pondasi yang kuat. Makanya di buku 5 juz itu kan kami kutipkan kaulnya Al-Alim fil Usul Syekh Abu Rastah. Siapa yang ingin akidahnya kuat, siapa yang ingin paham syariah berdasarkan ilmu, hendaklah dia benar-benar dalam memahami bahasa Arab, termasuk memahami min kitab itu. Sampai ada satu kitab khusus tebal segini, ada di rumah tuh kitab. Judulnya Atharul Lughah fi Ikhtilafil Mujtahidin. Pengaruh bahasa ya pada ikhtilafnya para mujtahid. Itu bagus sekali kitab itu. Bagus terus Ustaz. Kalau ngomong kitab bagus terus, enggak ada yang enggak bagus. Ini motivasi antum supaya rajin beli kitab, rajin baca kitab. Kitab yang ada itu dibacai. Kalau kurang tambahi. Yang ada di sini karena kita tambahi. Bacai. Jadi jangan cuma rajin koleksi. Nah, la yasqutu waraquhu, tidak gugur, tidak rontok daunnya, itu adalah jumlatun fi mahalli nasbin sifatun li syajaratin. Jadi la yasqutu waraquhu itu jumlah. Jumlah itu artinya kalimat. Nah, ini dahsyatnya kitab ini, kita diajari i'rab dan antum sudah belajar i'rab. Ya. Kalaupun belum, ya sambil berusaha memahami. Berdoa kepada Allah mudah-mudahan diberikan kepahaman. Syajaratan itu isim nakirah. Kan kalimatnya inna minasyajari syajaratan. Sesungguhnya di antara pohon-pohon itu ada satu pohon. Nah, setelah nakirah ada jumlah, ada kalimat, maka itu menjadi sifat. Rumusnya nasi. Nakirah sifat. Yang namanya sifat, i'rabnya mengikuti mausuf. Na'at itu mengikuti sifat, dengan na'at itu sama. Sifat itu i'rabnya mengikuti mausuf. Na'at i'rabnya mengikuti man'ut. Kan begitu di 5 juz. Ketika mausuf atau man'utnya mansub, maka dia juga ikut mansub. Syajaratan itu mansub. Berarti la yasqutu waraquha itu juga fi mahalli nasbin, yang menempati posisi nasab karena ikut i'rabnya dari syajaratan. Makanya disebut fi mahalli nasbin karena sifatun li syajaratin. Mudah-mudahan antum paham. Amin Allahumma. Yang paham nikmat. Ya. Yang paham maka dia mendapatkan kenikmatan. Jadi belajar i'rab itu nikmat sebenarnya. Sama nikmatnya dengan belajar matematika. Sama-sama pusing. Tapi kalau sudah paham nikmat. Kami pernah mengerjakan, dikasih satu soal yang kemudian 3 tahun kemudian baru terjawab. Nah, selama penantian 3 tahun itu ya masih penasaran gitu. Setelah ketemu, setelah 3 tahun kemudian bersyukurnya luar biasa. Karena bisa menyelesaikan satu soal yang sulit bagi kami, meskipun bagi yang lain mungkin tidak sulit. Nah, wahiyya sifatun salbiyatun, ya, sifat khusus tubayyinu anna mausufaha mukhtassun biha duna ghairiha. Yang sifat itu, nah ini juga nih, sifat dari sifat. Jumlah tubayyinu sampai akhir itu loh, sifat dari sifatun.
Dan sifatun itu marfu, berarti dia marfu. Yang sifat tadi, yakni la yasqutu waraquhu, itu tubayyinu, menjelaskan. Siapa yang menjelaskan? Anna mausufaha, bahwa sanya mausufnya, yakni syajaratan tadi, mukhtassun biha, itu khusus untuk dia, duna ghairiha, bukan untuk yang lain, yakni sifat la yasqutu waraquha. Karena umumnya pohon itu rontok daunnya, ya. Hampir semua pohon itu daunnya rontok. Fahadditsuni fi'lu amrin, yakni hadis. Asalnya hadis, haddatsa yuhadditsu haddis, fa'ala yuf'ilu fa'il. Hadis, haddisa, haddisu. Nah, ini karena domirnya antum jadi haddisu. Ya mutakallim setelah nun itu maf'ul bihnya. Ya ini kasih tahu saya gitu. Kata Rasulullah. Wa taqdir, dan diduga, in, jika araftumuha fahadditsuni. Di takdir itu ada kalimat yang mahdzuf, yakni kalimat in araftumuha, jika kalian mengetahuinya, mengetahui syajarah itu, fahadditsuni. Nah, tapi supaya ringkas, karena Nabi kita itu jawami'ul kalim, beliau itu sedikit bicara, singkat padat, lalu mahdzuf. Di mahdzuf in araftumuha itu di mahdzuf, dihapus. Jadi yang tersisa hanya fahadditsuni. Paham tuh? Alhamdulillah. Barokah tinggal di pondok kan. Jadi paham i'rab. Sebuah kebahagiaan tersendiri. Dan pesan Abuya, jangan pernah ada perasaan bosan. Ya, ngaji itu, belajar itu jangan ada perasaan bosan. Kalau sudah muncul bosan, ingat, alim garang sorangnya sudah. Nah itu, tanyakan dirimu, wahai pakih, sudah alim kah nyawa sehingga sampai bosan belajar? Tanyakan ke diri sendiri. Ya. Kalaupun sudah alim pun perlu juga ditanyakan. Sudah alim ilmu yang ini kah? Misalkan sudah alim i'rab tapi belum alim faraid, alim garang nyawa di bidang faraid. Nah, tanyakan diri kita. Ya. Ada orang yang menyesal karena kemudian terhalang untuk belajar. Sedih karena terhalang untuk belajar. Nah, sementara kita yang sehat, mumpung masih sehat, mumpung masih hidup, mumpung masih muda, mumpung masih semangat, jangan sampai ada perasaan bosan. Ya kalau bosan tuh setumat, bawa main bola, saya semangat lagi. Bosan setumat, bawa membersihi dapur, semangat lagi. Bosan bawa baca wirid, semangat lagi. Nah gitu. Kemarin turun mimbar setelah salat Jumat di luar masjid, karena masjidnya kecil ya. Sayyidinul Amin itu kan mirip Darul Ma'arif itu, tapi belakangnya luas. Ada donatur kita yang hampir 2 minggu terakhir ini infak 5 juta gitu. Dan itu setiap bulan. Kita salami, nangis sih dia langsung. Ketemu kita langsung nangis. Baru ketemu nangis. Ya ketemu langsung kita, Pak, mudahan pian sehat, mudahan pian ditinggikan derajat. Sakit beliau. Sampai sudah kami pernah ceritakan, sampai ke Singapura berobat. Disembelih orang sudah huluni Ustaz. Jadi hendak masang chip di sini itu harus dipotong lehernya. Sudah pernah disembelih orang. Nah, nangis apa? Sampai rumah buka WA, ulun tadi kau menahan air mata melihat pian. Kada kau lagi ulun belajar lawan pian. Karena sakit tadi. Jadi hadir ke masjid hanya Jumatan, itu pun antar jemput, naik mobil. Tapi orangnya bedut ya, setiap minggu tuh tadi bang 5 juta. Nah kemarin untuk Abah Mama Sidini, yang tadi malam kita kirimkan doanya. Ya mudah-mudahan kita doakan mudahan Sidin sehat,
Ya, syafahullahu ajilan kafilan. Mudahan sidin sembuh segera dan sempurna. Nah, jadi mumpung belum sakit, semangatlah belajar. Jangan ada perasaan bosan. Kalaupun bosan setumat aja. Gitu nah. Jadilah seperti pohon kurma. Tidak mudah rontok. Jangan seperti belimbing sayur. Rasanya kecut dan mudah jatuh. Mahia. Nah, mahia di sini jumlatun min mubtada'in wa khobarin saddat musadda maf'uli ya hadis. Jadi mahia itu adalah jumlah kalimat yang berupa mubtada dan khobar. Manya mubtada ya khobar, dan dia adalah saddat. Nah, ada yang senyum-senyum. Ibnu Saddat. Saddat masadda maf'uli. Jadi saddat masadda maf'uli itu nantilah kita bahas secara khusus ya. Panjang penjelasannya ini ya. Yakni maf'ul dari hadis yang tadi fahaddisuni. Dia ada sadda musaddal khobar, ada sadda musadda maf'ul. Nah, itu mudah-mudahan nanti ada waktu khusus kita bahas itu. An-nakhlatu birafi khobarun. Khobaru anna bi fathil hamzah. Itu khobar anna yang di pada hadis itu yang itu. Pada hiya nakhlah. Nah, asyarhu wal bayan, penjabaran dan penjelasan. Syarah itu kan jabar, alam nasyrah penjabaran. Al-jabar, nah itu juga kan menjabar-jabarkan. Al-bayan itu penjelasan. Harapannya dengan disyarah itu menjadi jelas. Wa yatadammanu ijmalan mayali, hadis ini mengandung yang secara global adalah hal-hal berikut. Fadlun nakhlati wa barakatiha wa barakatuha ya. Keutamaan nakhlah pohon kurma dan keberkahannya. Wawnya itu ataf ke fadlu. Jadi wa barakatuha. Hanya itu dhamir dari nakhlah. Wa wajhus shibhi bainal muslim wan nakhlati. Kemudian ada wajhus shibhi, arah kesamaan, arah kemiripan, sisi kemiripan. Nah, lebih tepatnya sisi kemiripan antara muslim yang kamil dengan nakhlah. Ma yurshidu ilaihil hadithu, apa yang ditunjuki oleh hadis ini. Baik, itu ijmalan. Kemudian tafsilannya, al-awwal fadlun nakhlati wa barakatuha. Inna barakatan nakhlati mawjudatun fi jami'i ahwaliha. Sesungguhnya keberkahan pohon kurma itu mawjudah. Ya, ada fi jami'i ahwaliha, pada seluruh keadaannya. Min hinin tutla'a atau tatallu'in ila hinin tayabbusin, yaitu ketika dia masih basah atau baru dipanen sampai dia kering. Tuh kalau anwa'u samriha dimakan ya, beragam jenis kurma. Kurma itu macam-macam. Kalau kita datang ke kebun kurma, itu ada toko kurma. Di Madinah itu ada toko kurma, dan ziarah ke kebun kurma itu banyak pilihannya. Nah, di salah satu toko kurma di kebun kurma itu ada sampai puluhan jenis kurma, dan kita makan di situ gratis, asal nggak bawa plastik aja gratis. Jadi mau datang lalu ngerasai ini, silahkan.
pindah lagi ke sebelah merasa yang ini majanan gratis. Sini majanan gratis. Jadi sampai 30 toko, 30 jenis kurma kenyang kita. Akhirnya nggak jadi beli. Abuya terakhir itu cuman lihat-lihat saja, lihat jamaah beli, nyicipi, lalu keluar. Ditanya oleh Mutaib, loh guru kenapa kada merasai? Kasihan nang menjual itu loh, mun ulun merasai berataan. Wara merasai nukar kada. Lo kan sudah halal guru. Katanya silahkan cicipi gratis. Iya ya. Tapi tetap juga nggak ngerasai. Udah kita makan bakso saja. Oke, makan bakso. Jadi di kebun kurma itu juga ada bakso. Lain bakso Solo Raya tapi. 20 real. Nah, jadi makan bakso di bawah pohon kurma. Eksotik banget. Mudahan antum bisa ke sana. Ya. Tapi tidak semua kebun kurma itu ada baksonya, dan tidak semua ada semacam kafe-kafe gitu. Nah, yang terakhir itu ada disediain meja, kursi itu. Jadi kita enak duduk di situ. Apalagi Madinah kemarin Desember itu musim dingin. Jadi sejuk. Ada bakso, ada gorengan. Tapi tetap lebih enak bakso Solo Raya lah. Ya, tidak tertandingin. Apalagi gratis. majanan untuk seluruh santri MDM, majanan. Masya Allah, barakallah. Summa yuntafa'u bijami'i ajza'iha. Kemudian nakhlah itu juga bisa dimanfaatkan seluruh bagian-bagiannya. Hatta nawa, sampai bijinya. Fi alafid dawab, bisa untuk makanan hewan. Nah, termasuk tadi dibuat, disangrai, kemudian ditumbuk jadi biji kopi kurma. Abu ya belum merasai sih. Tapi kayaknya nanti satu ketika perlu juga dirasai. Kopi biji kurma. Supaya bisa cerita. Ternyata kopi biji kurma rasanya begini-begini. Wallifi fil jibal. Serabutnya itu bisa digunakan untuk tali. Fil hibal. Hibal dari kata hablun, jamak taksirnya hibal. Wa juzu'ihi fis saqfil buyut. Kemudian batangnya itu bisa digunakan untuk atap rumah. Ya dibelah, dipotong-potong tipis-tipis, bisa untuk atap rumah. Dulu Masjid Nabawi juga asalnya atapnya dari batang kurma dan daun-daun kurma. Gitu. Wa ghairi dzalika mimma la yukhfa, dan selainnya yang itu tidak yukhfa, tidak tersembunyi. Fala yasqutu waraquha, tidak jatuh daunnya, wala yu'damu zilluha, dan tidak hilang naungannya. Ya, naung, wala yubtilu naf'uha, tidak batal manfaatnya. Kadzalika la tunqata'u barakatul muslim. Demikian pula mestinya tidak terputus, tidak inqita', ya, tidak munqati barokahnya seorang muslim. Fahiya barakatun amatun fi jamil ahwal. Maka barokahnya seorang muslim itulah barokah yang bersifat umum, fi jamil ahwal, pada setiap keadaan, wa naf'uhu mustamirrul lahu wa li ghairihi hatta ba'da mautihi. Dan manfaat seorang muslim itu mustamirrun, berkelanjutan, continue, baik bagi dirinya, wali ghairihi, dan juga bagi orang lain, hatta ba'da mautih, sampai meninggalnya. Abah guru sekumpul tuh 19 tahun sebelum wafat, sampai hari ini berkahnya masih terasa. Terakhir itu diduga, ya diperkirakan sekitar 2 juta yang hadir di haul beliau. Insyaallah kita malam Rabu tanggal 7 mengadakan Isra wal Mi'raj sekaligus haul Abah Guru sekumpul. Dan insyaallah juga nanti setelah
liburan semester, bukan, setelah UTS semester ganjil, kita susur jejak penyebar Islam di Tanah Banjar ke Guru Kalampayan atau Syekh Arsyad Al-Banjari, baru ke Abah Guru Sekumpul. Kita niatkan demikian, baru ke lain. Jadi kita ziarah di waktu yang lain. Karena kalau ziarah kemarin kita susah juga menembus ke Raudhah. Nah, kalau di waktu yang lain insya Allah kita bisa tembus insya Allah ke Raudhah, ke Kelampaian. Dan jadi barokah orang-orang alim itu sampai sekarang masih terasa. Ya kan? Hari Senin, ya malam harinya kan haul. Hari Senin itu kita mau beli roti Oka di Pasar Cemara. Ternyata roti Oka di Pasar Cemara itu habis. Sepasaran kereda. Nah, rupanya karena banyak diborong oleh para penjamu haul Abah Guru Sekumpul. Dibagi-bagi di sana, dibagi-bagi di jalan. Nah, itu kan berkat sidin, akhirnya pedagang roti Oka habis dagangannya. Barokah. Hatta ba'da mautihi. Nah, maka jadilah, ini nasihat, jadilah yang seperti ini. Jadilah barokah ilmu antum itu dirasakan oleh orang, ya. Hatta ba'da mautikum. Hingga sampai setelah matinya kalian. Dan di antara cara supaya barokahnya itu mustamirun, tulislah artikel, tulislah buku, tulislah kitab, bukalah majelis, mengajarlah. Karena dengan itu semua insya Allah barokah ilmunya terus mustamirun lahu wali ghairihi. Imam Syafi'i sampai sekarang barokahnya kita bisa rasakan karena beliau mengarang sejumlah kitab. Imam Nawawi demikian pula. Bahkan bisa kita kan Imam Syafi'i, Imam Nawawi masih hidup hingga sekarang. Apa yang hidup barokahnya? Apa yang hidup ilmunya? Nah, itu. Yalah, makanya di Tazkiratus Sami juga disebutkan di antara kebiasaan seorang alim itu adalah dia rajin menulis. Mohon doanya sedang menulis di tengah kesibukan, mudah-mudahan sempat menyelesaikan kitab Amsilatul Jumal fil lughatil arabiyyah wa i'rabuha yang akan dipakai untuk antum tahun depan. Nah, wajhus syibhi bainal muslim wan nakhlah. Sisi keserupaan antara seorang muslim dengan pohon kurma. Qala Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, pengarang kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Hadza. Adkhul. Wa waqa'a tashbihu bainahuma, dan terdapat keserupaan di antara muslim dan nakhlah, aibanan nakhlah wal muslim min jihati anna asla dinil muslim thabitun. Dari sisi bahwasanya pokok, ya, pondasi agama seorang muslim itu mestilah thabitun, kokoh, kuat, seperti kuatnya akar kurma. Wa anna ma yasduru anhu minal ulumi wal khairi qutun lil arwahi mustaqabun. Dan bahwasanya apa yang dikeluarkan darinya dari seorang muslim minal ulum, baik itu berupa ilmu, wal khair, dan kebaikan. Ilmu kada misalkan tapi khidmatnya baik, tenaga kada berhitung, ya, khidmat kepada guru, khidmat kepada pondok, khidmat kepada masyarakat, khidmat jadi pengurus masjid misalkan. Nah, itu adalah qutun, itu bagaikan makanan pokok lil arwah, bagi jiwa, mustaqabun, yang baik. Wa annahu la yazalu masturan bidinih, dan bahwasanya seorang muslim la yazalu, senantiasa mastur, ya, tertutupi dengan agamanya, terlindungi dengan agamanya. Wa annahu yantafa'u bikulli ma yasduru anhu hayyan wa mayyitan, dan bahwasanya akan tetap mendatangkan faidah, manfaat
dari setiap apa yang keluar darinya, ada yang dihasilkan darinya, ya pelajarannya, nasihatnya, petuahnya, videonya, quotes-nya, playernya, bukunya, hayyan wa mayyitan, baik saat dia masih hidup atau dia telah meninggal. Wakadzalika yustafadu biha fi jami' ahwaliha hatta ba'da qat'iha. Demikian pula seperti faidah itu yustafadu, berfaidah pohon kurma itu biha dengan pohon kurma bi jami' ahwaliha pada seluruh keadaannya hatta ba'da qat'iha hingga setelah dipotongnya pohon kurma. Ma yurshidu ilaihil hadisu, apa yang ditunjuki oleh hadis ini, hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi ummatih, semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendidik umatnya. Al mu'minu daimun naf'i fi jami'il ahwali, seorang mukmin itu harus senantiasa memberikan manfaat pada seluruh keadaannya. Jadi kena musibah gitu lah, garing enggak, tetap memberikan manfaat ke orang lain. Kami beberapa hari yang lalu itu ketemu 2 orang laki-laki, kawan di kantor. Ketemu salaman. Lalu yang kami ucapkan apa? Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini ketemu dengan 2 orang penyabar. Kenapa kami mengatakan demikian? Karena satu dari 2 orang itu pernah kena luka bakar, hampir sekujur tubuhnya. Dan sisa dari luka bakar itu masih ada, meskipun sudah operasi habis puluhan juta, tapi bekas luka bakarnya itu masih ada. Dan kami merenung, sepanjang bekas itu masih ada dan beliau sabar, itu pahala terus mengalir kepada beliau. Berarti Sidin itu orang yang sabar. Sidin juga pernah berkisah, kadang Ustaz Sidin, ada orang mengira kita ini berpenyakit, lalu orang menjauh karena bekas luka bakar di kaki, di tangan. Ya, maka seringkali kami sampaikan, jadi kalau ketemu orang yang belum dikenal, ini luka bekas luka bakar. Jangan sampai orang mengira itu penyakit sehingga orang buruk sangka dan menjauh dari Sidin. Nah, bayangkan, asar dari musibah itu masih ada dan beliau bersabar. Nah, kita belajar dari beliau. Berarti artinya orang itu memberikan faidah ke kita. Yang kedua, itu ada seorang laki-laki yang berdua tadi itu yang masih nyala lah nih. Oke. Masih. Ininya. Harmoniknya masih nyala. Masih ya. Sidin tuh bininya lawas garing kena jantung. Dan Sidin sabar mendampingi istrinya. Jadi ketemu dengan 2 orang yang penyabar. Jadi kita mengambil faidah. Jadi dalam keadaan terkena musibah pun itu masih bisa memberikan faidah kepada orang lain. Waktu kami datangi ke rumah sakit, Sidin habis kena luka bakar, habis kebakaran tuh masih melepuh kulitnya bekas. Langsung kita salami, Masya Allah, Allah tinggikan derajat dia. Ada Pak Ustadz, ulun banyak dosa, Allah hendak menghapus dosa ulun. Nah, jadi belajar lagi gitu kan, memberikan faidah. Nah, darbul amsal. Rasulullah menghadirkan amsal, contoh, li ziyadatil ifham, untuk menambah pemahaman. Jadi mu'assarah, ya dengan tamsil itu mu'assarah, menjadi kuat pengaruhnya. Wa taswirul ma'ani, dan memberikan gambaran makna, litar sakha fil adhan, agar itu menancap di dalam benak. Rasikhun fil ilmi, litar sakha fil adhan. Kemudian yang keempat, tauqirus saghir lil kabir wa ihtiramuhu man arqa ta'alimul Islam. Ya, hendaknya anak kecil, dalam hal ini Abdullah bin Umar, tauqir, memuliakan, lil kabir, yang sepuh. Tadi disebutkan siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wa Umar bin Khattab wa ghairuhuma. Wahtiramuhu, dan memuliakannya, man arqa ta'alimul Islam, ada yang lebih mulia, lebih tinggi
keislamannya. Nah, al-khamis yang kelima, imtihanul alimi adhanat talabati bima yakhfa ma'a bayanihi lahum illam yafhamuhu. Seorang alim itu boleh menguji, imtihan. Rasul tadi nanya kan, fahadditsuni mahya, kata Rasulullah. Jadi mu'alim, seorang guru nanya-nanya ke murid itu hal biasa, supaya tadi nggak ngantuk, ya kan? Atau ada yang nggak fokus ditanya, itu imtihan, menguji konsentrasi. Jangan gugup kalau ditanya ya. Kalau nggak paham, saya belum paham, guru, mohon beri penjelasan. Kalau kada paham, pada kada paham, jangan pura-pura paham. Imtihanul alim adhanat thalabah, pemahaman dari muridnya bima yakhfa ma'a bayanih, ya, dengan apa yang tersembunyi. Kan pikiran orang itu kita tidak tahu, pemahaman orang itu kita tidak tahu. Mungkin kita sudah merasa dalam mengajarnya sudah maksimal, rasa sudah jelas sejelas-jelasnya, sebagaimana jelasnya matahari di siang hari. Tapi mah ditakuni murid bisa jadi ya kada paham juga. Atau mungkin paham tapi salah paham. Wah, ini parah. Kan bahaya. Maka ma'abayanihi, dijelaskan. Lahum, bagi mereka, illam yafhamuhu, jika mereka tidak memahaminya. Kemudian istihbabul haya'i malam yuaddi ila tafwiti maslahatin. Istihbab, disukai, disenangi haya itu. Malam yuaddi, selama tidak menghantarkan, ila tafwiti maslahatin, pada hilangnya maslahat, ya, terlewatnya maslahat. Misalkan lomba cerdas cermat, pas babak rebutan aja ulun haya aja, al haya minal iman, al haya'u kulluhu khairun. Wah, pakai dalil, mendahulukan kelompok lain aja, isar. Padahal lomba cerdas cermat, babak rebutan, isar kepada lawan, ya kalah lah. Yang namanya perlombaan, yang musabakoh, ya yang harus cepet-cepetan. Aman saja musabakoh, dari kata sabakoh yusabiku, artinya mendahului atas yang lain. Sabikun bil khairat, ya, terdepan dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ini kalau satu hadis lagi kayaknya kejar-kejaran waktunya ya. Nampaknya satu hadis saja. Nah, itu as-su'al, nanti dikerjakan. Bayyin ma'anil kalimatil atiyah. Jelaskanlah makna-makna dari kata-kata berikut ini. Ma makna mithlun, ma makna syajarul badawi, ma makna fastahyaitu. Ya. Ditulis di buku PR. Ya. Jadi dibeli buku PR. Karena setiap pertemuan ada PR-nya, ada tugas. Nah, ngumpulnya nanti saja, tapi dikerjakan saja dulu, nanti ngumpulnya di rapel pas ulangan tengah semester. Ya, tapi harus dikerjakan, kalau enggak nanti lupa, ya, atau numpuk, akhirnya stres. Ma-i'rab sajaratan, ma-i'rab la yasqutu waraquha. Tadi sudah ada kan, tinggal antum menuliskan. Kemudian as-su'al salis, isyrahil hadisa bi uslubika. Jelaskanlah makna hadis tadi itu dengan uslub engkau. Uslub itu artinya cara engkau sendiri. As-su'alur rabi', uzkur ma yurshidu ilaihil hadis. Sebutkan apa yang ditunjukkan oleh hadis ini. Ada, tinggal ditulis saja.
Nah, mau dijawab dengan bilughatil Indonesia silakan, bilughatil Arabiyah tafadhol. As-soal khamis bayyin. Ini bacanya bayyin, lain baina. Bayyin faddal nakhlati wa barakatiha. Jelaskanlah keutamaan pohon kurma dan keberkahannya. Dibaca barakatiha bukan karena majrur, tapi karena mansub. Kenapa mansub? Karena atap nakhlah. Nakhlah itu maf'ul bih. Maaf. Jadi apa? Atapnya ke fadla. Bayin fadlan nakhlati. Atapnya ke fadla. Nah, barakatiha itu mansub. Wa alatum nasbihi kasratun zahiratun. Li'annahu min ismi mudzakkar ismi muannas salim. Wa ma wajhu syibhi bainahuma bainaha wa bainal muslim. Apa yang menjadi sisi kesamaan antara nakhlah dengan muslim? Walimadza khassuha bidarbil mithli. Mengapa Nabi mengkhususkannya dengan mengambil contoh dengan pohon kurma? Nah, itu ya. Itu al-as'ilah. As'ilah itu adalah jamak dari as-soal. Soal. Mungkin hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.